memulai dan selesai pemeriksaan dengan pasien, jangan lupa kita untuk melakukan aseptik terlebih dahulu. Selamat siang Bu, silahkan duduk. Selamat siang Dok. Perkenalkan, saya Dr. Intan, dokter jaga praktek hari ini. Saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Putri, Baik Ibu Putri, Ibu datang kemari sendiri atau diantar? diantar oleh keluarga saya. Diantar oleh keluarga ya. Saya boleh tahu nama pengantarnya Ibu? Krisna. Krishna. Baik Ibu, jadi di sini selanjutnya saya akan lakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda dan gejala psikiatri di mana bertujuan untuk mengetahui keadaan psikis Ibu dan status kesehatan mental Ibu. Dan nanti saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Jadi di sini saya mohon untuk Ibu menjawabnya dengan apa adanya. Apapun yang nanti diutarakan oleh Ibu itu akan dijaga kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Dok. Baik, karena Ibu bersedia, jadi di sini saya cek identitas terlebih dahulu ya Ibu ya. Ibu untuk namanya siapa Ibu dan usianya berapa? Nama saya Putri, usia 20 tahun. Baik, untuk jenis kelamin sini perempuannya Ibu ya. Iya. Baik, Ibu saya boleh tahu untuk pendidikan terakhir dan pekerjaan saat ini apa? Sekarang saya studi S1 dan tidak bekerja. Tidak bekerja ya, baik. Saya boleh tahu Ibu alamat dan mohon maaf agak pribadi agamanya Ibu? Alamatnya di Jalan Raya Batu Bulan, agamanya agama Hindu. Ibu, mohon maaf saya tanya sekali lagi Ibu ya, Ibu datang kemari sendiri atau diantar? Diantar. Baik, saya boleh tahu nama pengantar serta ada hubungan kekerabatan apa dengan pengantar? Nama pengantarnya Krisna, itu adalah kakak saya. Baik, Ibu mohon menjawab pertanyaan saya. Ibu saat ini sekarang berada di mana? Di praktek dokter. Baik, ada berapa orang di dalam ruangan ini? Ada 2 orang. Bagaimana suasana di dalam ruangan ini Ibu? Sepi. Sepi ya. Baik, Ibu saya boleh tahu sekarang pukul berapa? Mungkin Ibu bisa lihat di jam di sana? Jam 1 siang. Jam 1 siang Ibu ya, baik. Ibu saya boleh tahu ada keluhan apa sehingga Ibu datang kemari? Mungkin di sini saya bisa membantu. Menurut keluarga saya, akhir-akhir ini saya sangat bahagia sekali. Padahal saya cuma berbelanja atau berpergian bersama teman-teman. Baik. Untuk suasana perasaan Ibu saat ini seperti apa Ibu? Saya sangat bahagia dan semangat sekali Dok. Baik, Ibu sudah merasakan perasaan sangat bahagia tersebut sejak kapan? Kira-kira sejak 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu ya. Baik Ibu, apakah perasaan bahagia tersebut sering muncul? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Baik, Ibu mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi perasaan Ibu, terutama perasaan bahagia Ibu saat ini seperti apa? Jadi begini Dok, akhir-akhir ini saya merasa sangat bahagia sekali, terutama dalam mengerjakan tugas. Itu untuk saya mencapai hasil yang maksimal. Tujuannya biar saya tetap eksis di kampus. Itu jadinya saya untuk belajar tidak tidur dan mungkin tidur hanya 2 jam. Baik, Ibu apakah hal tersebut sampai merubah perilaku Ibu dalam keseharian? Tidak. Tidak ya. Apakah itu juga sampai mengganggu aktivitas Ibu? Iya Dok, saya merasa lebih bersemangat dalam menjalankan berbagai hal. Namun keluarga saya merasa saya cukup berlebihan dalam menggunakan uang. Baik, Ibu ingat tidak sebelum perasaan bahagia ini muncul, Ibu sempat melakukan apa? Atau Ibu pernah melakukan hal apa sehingga perasaan bahagia tersebut muncul? Akhir-akhir ini saya hanya mengerjakan tugas selama 1 bulan belakangan. Baik Ibu, Ibu ada tidak masalah yang sampai saat ini Ibu masih pikirkan sehingga mengganggu emosi serta pikiran Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Ibu ada tidak Ibu memiliki suatu pemikiran yang bagi Ibu nyata tetapi bagi orang lain itu tidak nyata? Tidak ada. Tidak ada ya. Ibu apakah memiliki ketakutan berlebih terhadap suatu hal? Tidak Dok. Tidak ya. Ibu ada tidak suatu tindakan yang Ibu lakukan terus-menerus dan Ibu ingin berhenti terhadap kegiatan tersebut tetapi itu tidak bisa? Tidak ada. Tidak ada juga. Ibu pernah merasakan apakah sekitar lingkungan Ibu itu seperti memberi tanda kepada Ibu. Jadi
Misalnya ada suara burung lalu ibu mengira itu merupakan suatu informasi yang ingin disampaikan kepada ibu. Apakah pernah merasa seperti itu? Tidak. Tidak juga. Ibu pernah merasa diri ibu seperti berubah atau tidak sesuai dengan diri ibu? Buat saya enggak, tapi keluarga saya bilang iya. Ibu pernah tidak merasakan seperti di lingkungan sekitar ibu itu seperti tidak nyata? Enggak pernah. Tidak pernah ya. Ibu pernah merasakan atau melihat bahkan mendengar suatu hal, tetapi bagi orang lain itu tidak merasakan, melihat atau mendengar hal tersebut? Tidak. Tidak pernah juga. Ibu pernah melihat suatu objek yang bagi ibu itu merupakan objek A, tetapi bagi orang lain itu objek B? Tidak juga. Tidak juga ya, Ibu ya. Ibu datang kemari, apakah karena kemauan sendiri atau dipaksa Ibu? Dipaksa, Dok. Dipaksa ya. Mengapa demikian Ibu? Saya merasa bahagia saja, tetapi orang tua saya mengatakan saya tidak seperti biasanya. Berarti ibu merasa bahwa bahagia ibu itu, ibu merasakan bahagia itu seperti hal-hal biasa, tetapi bagi orang tua atau orang di sekitar ibu merasakan itu berlebihan sekali. Iya. Ibu apakah sebelumnya pernah ke psikiater atau ke dokter atau memiliki masalah yang sama seperti ini? Pernah, Dok, sekitar 6 bulan yang lalu. Baik. Saya boleh tahu pada saat itu keluhannya seperti apa Ibu? Saat itu saya merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga. Saya juga merasa bahwa saya cepat marah dan sulit berkonsentrasi. Dan saya susah mengambil keputusan. Hal itu dikarenakan perasaan saya yang sangat sedih, sehingga tidak ada minat untuk melakukan aktivitas apapun. Baik. Ibu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit atau riwayat pembedahan? Tidak. Tidak ada ya. Ibu, apakah Ibu pernah menggunakan obat-obatan terlarang atau merokok ataupun minum minuman keras? Tidak. Tidak juga. Ibu ingat tidak waktu TK atau SD, apakah Ibu pernah menangis ke sekolah atau tidak konsentrasi dalam belajar? Pernah, Dok. Saya pernah menangis saat mau pergi ke sekolah. Pada saat itu, siapa yang lebih keras, Ibu, ayah atau ibu? Ibu. Ibunya ya. Baik. Untuk saat remaja, yaitu sekitar SMP atau SMA, apakah Ibu memiliki masalah terkait sosial ataupun hukum? Tidak. Tidak ada ya. Pada saat itu punya teman dekat Ibu? Punya, Dok. Punya ya. Pada saat ini, bagaimana hubungan dengan keluarga? Baik-baik aja. Baik-baik saja ya. Pada saat sekarang ini, apakah memiliki masalah terkait hukum ataupun sosial? Tidak. Tidak ada ya. Untuk keluarga, apakah ada yang memiliki riwayat penyakit ataupun penyakit yang sama seperti ini? Atau Ada, keluhan Dok. yang sama seperti ini? Ada. Kata ibu saya, paman saya pernah mengalami hal yang sama seperti saya. Baik. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi selanjutnya di sini saya akan lakukan pemeriksaan status kesehatan mental. Apakah Ibu masih ingat nama saya siapa? Masih, Dok, Dokter Intan. Ibu sebelum kemari ingat tidak sempat makan apa? Saya makan nasi campur. Baik. Waktu 1 minggu yang lalu, apakah Ibu ingat sempat melakukan aktivitas apa? Saya ada jalan-jalan, terus belanja, terus ada di rumah teman juga. Baik. Ibu ingat tidak waktu SD, SMP, SMA itu di mana? SD-nya SD Saraswati 4, SMP-nya SMP Saraswati, terus SMA-nya SMA Negeri 1 Denpasar. Baik. Ibu bisa menjawab pertanyaan saya, Ibu ya. 100 kurang 6 berapa Ibu? 94. Baik, 94 kurang 6? 88. 88 kurang 6? 82. Baik. Ibu, di sini Ibu saya mohon untuk Ibu membaca tulisan ini. Ini tulisannya apa Ibu? Merdeka. Baik. Ibu, saya mohon untuk Ibu menulis kata budaya ya di sini. Baik sekali ya Ibu ya, sudah benar. Jadi selanjutnya di sini Ibu, saya mohon untuk sekali lagi menggambar sebuah apel. Baik.
Untuk selanjutnya, Ibu tahu tidak perbedaan antara buah semangka dengan bola? Mungkin bisa dijelaskan apa perbedaannya? Kalau buah semangka itu untuk dimakan, kalau bola itu alat untuk bermain. Baik. Ibu tahu siapa Presiden Indonesia saat ini? Bapak Joko Widodo. Baik, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk selanjutnya di sini untuk memastikan kembali apa yang disampaikan oleh Ibu, saya mohon untuk Ibu memanggil keluarga yang mengantar untuk saya lakukan wawancara ya Ibu ya. Baik, Pak. Baik Ibu, berdasarkan wawancara tadi terhadap Ibu dan juga keluarga yang mengantar, di sini saya simpulkan kembali keluhan Ibu bahwa di sini Ibu mengeluhkan atau keluarga Ibu juga mengeluhkan bahwa Ibu mengalami perasaan sangat semangat, di mana perasaan semangat ini sampai-sampai pada waktu luang Ibu gunakan untuk berbelanja, berpergian dengan teman-teman, bahkan mentraktir teman-teman Ibu. Nah, di sini juga Ibu memiliki semangat belajar yang sangat tinggi, di mana Ibu sampai tidak tidur dan bahkan hanya tidur 2 jam untuk mempertahankan eksistensi Ibu di kampus. Nah, di sini juga Ibu mengeluh bahwa 6 bulan yang lalu Ibu memiliki keluhan bahwa Ibu merasa sedih, putus asa, tidak berharga, dan hal tersebut juga sampai merubah emosi Ibu. Jadi Ibu cepat marah pada saat itu ya Ibu ya. Nah, berdasarkan keluhan-keluhan tersebut, di sini saya mendiagnosis Ibu dengan gangguan bipolar episode kini manik tanpa adanya gangguan psikotik, di mana gangguan tersebut saya ambil diagnosisnya berdasarkan keluhan-keluhan yang Ibu rasakan. Nah, di sini nanti saya resepkan beberapa obat. Jadi saya mohon untuk Ibu minumnya yang teratur. Nanti selama seminggu ke depan Ibu dapat kembali lagi kontrol ke sini untuk melihat perubahan dari pengobatan yang sudah saya berikan. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, Dok. Baik, karena tidak ada, semoga lekas sembuh dan selalu sehat ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama.